Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama pagi hari ini, bersekutu bersama untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, renungan kita pagi hari ini, ya, saya ambil judulnya kepada Allah yang bagaimana kita berdoa. Bapak Ibu, penting sekali kita meyakini kepada Allah yang bagaimana kita berdoa. Karena kalau kita dapat gambaran kepada siapa kita berdoa, kepada yang bagaimana, ya Allah kita ini, itu membuat kita respon kita berdoa kita berbeda, ya. Nah, saya melihat misalnya ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita di bumi ini, dia menjadi manusia. Nah, orang-orang yang punya gambaran bagaimana Yesus, begitulah dia datang kepada Tuhan. Dia sering berkata, Tuhan kalau engkau mau, aku bisa sembuh. Ada yang berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Ada yang ngotot, dia bilang misalkan, ya tidak pantas memberikan roti kepada anjing gitu ya. Nah, tetapi dia ngotot, saudaraku. Ada yang berlari-lari. Nah, respon orang itu tergantung bagaimana dia memandang siapa Allahnya. Nah, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti kepada Allah yang bagaimana kita berdoa. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya baca sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi firman Tuhan ini berkata, ya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan itu adalah seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita mengerti bahwa kuasa yang bekerja di dalam diri kita ini, yaitu Allah, roh Allah itu, maka begitulah keyakinan kita. Jadi, mari kita lihat dulu makna dari yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau kita punya gambaran bagaimana Allah kita, maka itulah yang terjadi kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Makanya respon kita ketika kita berdoa, semangat atau rohnya menyala-nyala atau bagaimana, saudaraku, panas atau dingin atau suam-suam, saudaraku, tergantung pada pemahaman atau keyakinan orang tersebut kepada Allah yang bagaimana, yaitu Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya, nah ada 3 hal maknanya. Ya, yang pertama adalah kita berdoa, ya, kepada Allah yang sangat mengasihi. Itu sebabnya dia mengerjakan jauh lebih banyak karena dia Allah yang mengasihi. Di ayat sebelumnya dijelaskan itu ya, Efesus 3 ayat 18, tadi ayat yang 20. Aku berdoa, ini Rasul Paulus ini, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu begitu sangat mengasihi kita. Kalau kita tahu
kepada siapa kita berdoa, Allah yang sangat mengasihi kita, maka kita akan dengan semangat berdoa. Dan Roma 8 ayat 32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini adalah ayat favorit saya, saudaraku ya. Roma 8 ayat 32. Kasihnya luar biasa, oleh karena keyakinan akan kasihnya lah, saya percaya, saudaraku, bahwa Ia pasti mengaruniakan segala sesuatu, karena Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkannya. Bagaimana mungkin Bapa saya tidak memenuhi semua yang saya perlukan? Allah sangat mengasihi. Jadi kepada siapa kita berdoa adalah kepada Bapa kita, kepada Allah kita yang sangat mengasihi kita. Itu yang makna yang pertama. Jadi Allah yang mengerjakan lebih daripada apa yang kita doakan itu. Nah, yang kedua adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar, saudaraku. Lukas 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Di terjemahan lain dia katakan tidak ada yang sulit, yang sukar. Ya. Nah, saudaraku, banyak orang tidak memahami sehingga tidak berani ya datang kepada Tuhan untuk hal-hal yang besar, yang luar biasa. Karena sepertinya dia merasa dia tidak layak, tidak pantas, atau tidak mungkin gitu. Padahal Allah kita yang pertama tadi mengasihi, yang kedua Dia berkuasa. Baginya tidak ada yang sukar. Ya. Makanya kalau saya buat di gambar ini, ada orang yang datang kepada Tuhan, aku ingin melihat, katanya. Itu adalah perkara yang sangat sukar. Sebelumnya ada orang kusta datang kepada dia, jika engkau mau, aku dapat tahir. Jadilah padamu. Tahirlah. Bagi dia tidak ada yang sukar. Mari kita mendatangi Allah kita dengan pengertian bahwa Allah kita yang kita datangi adalah Allah yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah Allah selalu bekerja yang terbaik, melakukan kepada kita yang terbaik. Memang tidak semua yang kita inginkan Dia kabulkan, tetapi percayalah bahwa kalaupun Dia tidak kabulkan permintaan kita, Ia sedang mengerjakan, menyiapkan yang terbaik untuk kita. Karena kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita minta itu bukanlah yang terbaik. Tetapi Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, mari Bapak Ibu, ya, ketika kita berdoa, kita harus betul yakini kepada Allah yang sangat mengasihi kita, yang sangat berkuasa, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya kita bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, seperti yang ditulis dalam Ibrani 4 ayat 16 ini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Biar ini yang mendasari
cara kita berdoa karena memahami kepada Allah yang bagaimana kita datang berdoa. Biar pagi hari ini dan selanjutnya kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.